Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu, salam kebajikan. Sahabat podcast yang insya Allah sama-sama berbahagia, kembali bersama dengan Anda. Saya Samsul Alam Arsyad, perkenankan untuk memandu acara dalam Bincang Malakbi, langsung dari studio podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Di studio podcast Malakbi Kementerian Agama Kabupaten Mamuju telah hadir bersama dengan kita semua Ibu Insinyur Clara Surya Parerung, Bu. Ya. Salah satu peserta dari kegiatan penggerak penguatan moderasi beragama berbasis rumah ibadah yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Kota Makassar yang dilaksanakan atau istilahnya diklat di tempat, Bu, ya, dengan melibatkan seluruh aktivis rumah ibadah baik dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, mungkin ada juga pesertanya. Sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, maka terlebih dahulu kita sapa dulu narasumber kita, yaitu Ibu Insinyur Clara Surya Parerung. Selamat siang, Ibu. Ya. Selamat siang, Pak. Ya, sehat-sehat, Bu, ya. Puji Tuhan, sehat. Ya. Berapa hari mengikuti kegiatan Ibu? Kurang lebih 6 hari, Pak. 6 hari tetap semangat, dan banyak hal yang mungkin hal yang baru kita dengarkan mengenai terkait dengan penguatan moderasi beragama, Ibu. Ya. Para sahabat podcast yang sama-sama berbahagia, kita langsung saja berbincang bersama dengan narasumber kita, Ibu Insinyur Clara Surya Parerung, peserta utusan Gereja Katolik. Yaitu ini saya mau bincang-bincang sedikit, Ibu. Setelah mengikuti kegiatan ini, tentukan dari setiap kegiatan punya progres yang berimplikasi kepada interaksi berhubungan kita, komunikasi kita kepada saudara-saudara kita yang beragama, ya, saudara beragama. Bagaimana Ibu melihat tentang atau pandangan Ibu tentang kegiatan pelatihan penggerak ini? Sejauh mana pentingnya dan dampaknya seperti apa ketika selesai, supaya kegiatan ini tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban begitu, Bu. Ya, silakan, Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Tadi di dalam penutupan itu juga saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kesan dan pesan peserta diklat. Kami menyadari bahwa memang diklat penggerak moderasi beragama ini berbasis rumah ibadah sangat dibutuhkan di dalam kondisi saat ini, mencermati begitu banyak fenomena yang dibenturkan dengan kepentingan agama. Dan saya sangat berterima kasih bahwa saya salah seorang menjadi bagian dari diklat ini. Nah, kita ketahui bersama bahwa moderasi beragama itu adalah merupakan program dari RPJMN Pak Presiden kita, Pak Jokowi 2020-2024, dan selaras dengan program unggulan dari Kementerian Agama terkait dengan bagaimana pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, terutama di dalam rangka bagaimana menjalin toleransi antar umat beragama. Saya kira itu, sehingga menurut kami pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Makassar ini sungguh buat kami adalah sesuatu yang sangat mendasar, yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap pemeluk agama dan terutama oleh setiap pengelola rumah ibadah itu sendiri, sehingga manfaatnya bagi kami sangat luar biasa. Yang tadinya mungkin kami memang ada dalam ranah masih tidak toleransi atau masih tidak moderat, dalam artian bahwa memaksakan agama kami lah yang benar. Jadi keegoan, ego yang muncul di dalam diri. Memang diperlukan bahwa moderat itu adalah memang dibutuhkan keyakinan kita bahwa agama kita benar. Tapi tidak mesti keyakinan itu dipaksakan atau lalu
memaksakan itu ke orang lain, lalu kita tidak menerima keyakinan orang lain menjadi keyakinan yang mereka yakini kebenarannya. Itu yang saya. Ya mungkin ada fanatisme di dalam setiap beragama, tetapi itu diberlakukan secara internal, bukan untuk memaksakan orang lain untuk mengakui atau memaksakan mengikuti kebenaran yang ada dalam keyakinan kita. Tadi ada pernyataan Ibu bahwa ini benturan kepentingan beragama. Berarti kejadian-kejadian seperti ini orang belum paham tentang tujuan beragama mungkin. Ya, sehingga dengan keegoan itu mengklaim pembenaran terhadap diri masing-masing dan cara beragama mereka masing-masing. Nah, berarti ini sangat positif Bu ya kegiatan seperti ini. Ya, dampaknya luar biasa. Luar biasa, menambah wawasan. Menambah pengetahuan kita, dan ternyata bahwa begitu indahnya perbedaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita semua, bahwa bagaimana kita menyikapi perbedaan itu dan merawat perbedaan itu menjadi sesuatu yang harmoni. Jadi perbedaan ini bagian daripada karya Tuhan yang harus kita syukuri, bagian dari anugerah Tuhan. Jadi kegiatan ini telah membuka cakrawala berpikir kita, kemudian rasa kita untuk menerima perbedaan itu menjadi sebuah kebersamaan yang indah. Nah, bagaimana misalnya ya kalau Tuhan dengan otoritasnya yang luar biasa lalu mau agama Islam aja gitu kan? Ya berarti kan yang mau di bumi hanguskan itu agama yang lain di luar Islam. Saya kira kan tidak akan, itu kan Tuhan mampu lakukan, tetapi kan Tuhan tidak lakukan itu. Berarti yang menginginkan perbedaan itu adalah Tuhan. Tuhan menginginkan perbedaan itu. Catatan yang sangat penting para pemirsa dan sahabat podcast, Tuhan menginginkan perbedaan. Yang terbaik di antara kita adalah bagaimana hati kita ini kita lapangkan untuk menerima perbedaan sebagai karya Tuhan itu sendiri. Ya, ini lagi Bu, saya mau bertanya lagi nih. Menurut Ibu tentang moderasi beragama dalam perspektif agama Katolik, Ibu ini kan mewakili saudara-saudara kita dari Katolik. Bagaimana Katolik memandang? Apa ada ayat-ayat di dalam Alkitab itu menunjukkan tentang moderasi beragama? Kembali kita ke pertanyaan tadi bahwa dari perspektif Katolik. Moderasi itu karena dasar dari ajaran kami itu adalah kasih sayang atau cinta kasih. Kalau dalam Islam Rahman Rahim. Ya, mungkin. Saya kira dalam bahasa yang berbeda tetapi makna yang sama. Nah, tokoh moderasi di dalam gereja kami itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus sendiri. Dengan ajaran-ajaran dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh beliau. Di dalam Matius 25 ayat 40, Yesus berkata di situ, apa yang kau lakukan bagi sesamamu yang paling hina ini, itulah kau lakukan bagi saya. Sehingga Yesus tidak memandang siapa yang kau mau bantu. Nanti sesamamu Katolik atau nanti sesamamu Muslim. Tetapi mau membantu orang. Bahkan paling penting dikatakan di dalam ayat ini adalah orang yang paling miskin. Miskin dalam artian bahwa mereka itu paling gampang untuk dimobilisasi dengan segala macam kepentingan-kepentingan orang. Jadi tidak memandang karena dia punya pangkat, tidak memandang karena kita punya golongan lalu kita kasihi. Jadi saya kira ini jelas kalau kami di Gereja Katolik bahwa moderasi beragama itu kami yakini itu ada, dan memang itu teladan kami itu adalah Yesus Kristus sendiri. Tidak hanya dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan. Sama di dalam agama-agama yang lain ya, saya kira ini konsep tentang beragama ini sangat melihat dari sisi manusia. Siapapun di antara kita ini tidak boleh ada perbedaan. Kalau sudah masuk dalam ranah keyakinan, ya silahkan agamaku adalah agamaku. Dalam konteks ritual beragama kita. Ya baik Ibu. Masih ada sebenarnya satu perumpamaan di dalam kitab suci kami itu terkait dengan bagaimana orang Samaria yang murah hati itu yang memberikan pertolongan yang tadinya bahwa orang Samaria itu adalah diklaim bahwa dia bukan lagi orang Yahudi yang tahu Taurat. Di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37, kalau di situ
saya mau menyimpulkan bahwa cinta kasih itu tak terbatas. Cinta kasih itu tak terbatas dan lintas batas, bahkan kepada musuh sekalipun. Nah, itu perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Yesus sendiri, bahwa ya itu musuh dari orang Samaria ini, tetapi orang Samaria ini dengan tergerak hatinya untuk menolong. Jadi dia tidak melihat ini apa teman saya atau apa ini tapi termasuk musuh, termasuk musuh sekali ditolong. Ya. Dalam kondisi tertentu. Karena memang ajaran kita adalah ajaran cinta kasih. Cinta kasih, ya. Sangat menarik. Baik para pemirsa dan sahabat podcast, kita lanjutkan dari beberapa pertanyaan berikutnya, masih terkait tentang kegiatan-kegiatan moderasi, penguatan moderasi beragama ini yang berbasis rumah ibadah. Baik Ibu, ini kan sudah mengikuti beberapa hari kegiatan. Nah, tentu banyak ilmu yang diperoleh. Nah, sekarang dari pendidikan atau diklat ini, kira-kira peserta menangkap ketika ada permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat, ada benturan yang mengatasnamakan agama. Kira-kira kalau menurut Ibu, apa solusi yang paling tepat ketika ada permasalahan antar agama yang bisa menjadi referensi bagi setiap umat? Baik, ini memang fenomena atau peristiwa ini tentu kita tidak mungkin sesaat dan tergesa-gesa untuk mau mengambil atau mengambil kesimpulan. Dalam perspektif ini tentu kita selaku warga negara atau penganut agama yang mungkin sudah berusaha untuk mau dibenturkan dengan permasalahan-permasalahan agama, tentu kita akan kembali dulu bagaimana mengendalikan diri masing-masing. Misalnya ada dari golongan A mau menyerbu golongan B, tentu kita cari dulu apa permasalahannya. Nah, semakin lengkap informasi yang kita dapatkan, semakin lengkap data yang kita punya, maka semakin gampang kita untuk mempola seperti apa kita akan menangani ini. Unsur-unsur mana atau siapa-siapa saja stakeholder yang akan kita setidaknya ikutkan di dalam menangani persoalan ini. Sehingga kita tidak serta-merta untuk bisanya itu nak kata-katai kak di sana lalu datang tiba-tiba dengan kepada misalnya agama tertentu yang dianggap tadi dinista, lalu dia bergerak lalu terjadilah konflik yang berkepanjangan. Tentu itu bukan itu yang kita maksudkan. Nah, kami yang sudah ternyata mendapatkan ilmu terkait dengan moderasi beragama, tentu ada prosedurnya atau ada langkah-langkah yang perlu kita ambil, bahwa kita harus dulu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, informasi sebanyak-banyaknya dari pihak-pihak yang kita anggap bisa independen untuk memberikan informasi yang benar, lalu kita olah, baru kita bisa berasumsi oh apa permasalahannya, lalu kalau sudah bisa berkesimpulan maka tentu solusinya kita akan bisa dengan menghadirkan seluruh tokoh-tokoh agama, stakeholder yang memang diperlukan untuk itu, yang bisa memberikan solusi. Jadi kita berbasis data mendapatkan informasi yang akurat, lalu kemudian kita serahkan kepada tokoh-tokoh agama untuk masing-masing mendiskusikan. Mungkin persoalan ini dibawa dulu ke gereja, dibawa dulu ke masjid, dibawa dulu ke pura, lalu kemudian melibatkan. Jadi keterlibatan dalam pemerintah, aparat juga ini penting untuk memberikan perhatian. Harus kita bangun komunikasi, intinya komunikasi. Koordinasi satu dengan yang lain. Tentu ada yang melatar belakangi kenapa ada. Jadi saya kira itu kausal lah, sebab akibat. Sebab akibat. Sebab akibat ini perlu ada penanganan dan strategi khusus. Betul, strategi. Supaya tidak melibatkan seluruh seluruh unsur yang kemudian akan menggerakkan orang-orang yang lebih banyak lagi. Ini provokator yang berbahaya betul. ini. Siap. Nah, inilah pentingnya mungkin pendidikan lewat dengan balai diklat, kemudian kegiatan penguatan moderasi agama berbasis rumah ibadah, memang ini sangat penting. Kalau bisa ada angkatan 2, angkatan 3, jangan cuma sampai di sini. Dan melibatkan lagi peserta lebih banyak lagi karena ini penting. Apalagi kadang agama itu Bu dibawa-bawa masuk dalam ranah politik. Kemudian agama ini dijual, persoalan gereja, persoalan masjid,
masjid, dan persoalan ormas-ormas. Bagaimana pandangan Ibu melihat ini? Saya sebenarnya kalau mau dilihat itu ya tentu dalam kerangka moderasi beragama tentu itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Iya. Karena menurut kami di Katolik bahwa memang tidak semua itu bisa dimoderasikan, Pak. Iya, iya. Tidak semua. Karena ajaran yang kita pegang itu tidak bisa dimoderasikan, ya kan? Jadi memang ada hal-hal tertentu yang bisa dimoderasikan dan ada yang tidak. Nah, kalau misalnya black campaign itu saya kira itu yang tidak dibenarkan karena ada kepentingan di dalamnya, lalu mereka menjelek-jelekkan agama atau mengatasnamakan agama atau apa. Saya kira itu yang tidak dibenarkan. Itu besar sekali potensi konfliknya itu, Bu, ya, ketika besar sekali potensi gesekan yang akan terjadi. Karena kepentingan yang berbicara di situ, kepentingan kelompok, kepentingan partai pribadi, ya kan. Memang ada kekhawatiran, maka pemerintah kita melakukan gerakan dengan cara bagaimana mengedukasi masyarakat kita dengan melibatkan masyarakat dalam basis agama atau rumah ibadah. Baik, betul. Pemirsa dan sahabat podcast, yang terakhir ini, Bu, sebagai daripada peserta melihat dan mengikuti dan merasakan pelaksanaan kegiatan ini, kira-kira saran untuk panitia atau balai diklat, kemudian pesan-pesan untuk rekan-rekan bisa disampaikan lewat kesempatan ini dari studio podcast Kementerian Agama. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Pertanyaan ini saya cuma mau menitip pesan, tetapi menurut kami sudah sangat diupayakan pelaksanaannya sangat optimal. Dan kami boleh mengikutinya dengan sangat baik karena juga menghadirkan widya iswara yang sangat mumpuni, sangat kompeten, lalu sangat memahami kondisi peserta di mana memang harus diisi dengan pembawaan yang jenaka, di mana saatnya untuk serius, dan juga diselingi dengan game, diselingi dengan misalnya tugas dengan berkelompok dan saya kira itu sesuatu yang baik. Namun itu tadi bahwa tidak juga ada yang sempurna, kayak yang sempurna hanya Tuhan yang sempurna. Tetapi bahwa ini sudah dilaksanakan kepada pengelola rumah ibadah. Saran kami adalah, ya mungkin pernah dilaksanakan, tetapi ya mungkin saran kami kita jajal lagi di kelompok guru-guru, baik itu guru agama, saya kira lebih kepada guru-guru agama. Karena kenapa? Bahwa mereka adalah terdepan untuk menerapkan atau memberikan pemahaman moderasi kepada anak-anak sejak dini. Sejak dini. Dari survei yang disebutkan kemarin di surveinya Widya Iswara, bahwa ada sekian puluh % dan tinggi sekali, kurang lebih 80% kalau saya tidak salah menyimak kemarin, karena hanya ditayangkan secara sepintas, kurang lebih 80 sekian % guru agama yang setuju atau tidak menerima pendirian rumah ibadah lain, kalau saya tidak salah. Saya minta maaf kalau saya keliru menyimak. Nah, ini perlu untuk diberikan juga pembelajaran terkait dengan moderasi. Bagaimana mungkin mereka mau mengedukasi muridnya sementara mereka sendiri tidak memahami apa itu sebenarnya moderasi, apa itu sebenarnya toleransi. Nah, pada tataran anak-anak ini saya kira memang sangat perlu untuk diberikan pemahaman dasar terkait dengan moderasi supaya semakin tumbuh, semakin bersosialisasi di dalam masyarakat, tentu dengan segala macam perbedaan dan keragaman yang mereka akan temui, tentu mereka sudah tidak kaget. Mereka sudah ada dasar bahwa dari kecil mereka ditanamkan sifat moderasi dan toleransi. Terima kasih banyak, Ibu, segala informasinya. Sahabat podcast yang sama-sama berbahagia, disinilah pentingnya kita memahami tentang moderasi agama. Dan podcast Malakbi Kantor Kementerian Agama adalah merupakan wadah atau sumber informasi yang akan memberikan berbagai macam informasi, membuka cara berpikir kita. Kita bisa lebih terbuka. Mungkin saatnya seluruh tokoh-tokoh agama membuka diri, menyampaikan hal substansi persoalan ajaran agama
terkait tentang bagaimana kita menciptakan moderasi agama yang lebih baik. Terima kasih Ibu sudah hadir di Sama-sama. studio podcast Malakbi Kantor Kementerian Agama. Mudah-mudahan sehat selalu dan apa yang didapatkan dapat diimplementasikan di tengah masyarakat sehingga terwujudlah kedamaian, terwujudlah cinta kasih di dalam kehidupan kita. Damailah negeriku, damailah kita seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kita semakin maju dan jaya. Demikian sahabat podcast yang sama-sama berbahagia. Mohon maaf jika ada kata kurang berkenan di hati. Tetap mengikuti podcast Malakbi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi.